Kasus insiden maut pria di Tapos Depok dipicu sengketa utang piutang. Seorang pria berinisial DS, 40, tewas bersimbah darah dengan luka tusukan senjata tajam, sajam, di wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Rabu, 8 Januari 2026, malam. Saat kejadian, korban sedang terlelap tidur dan tiba-tiba pelaku datang untuk menikamnya pada bagian punggung belakang. Paman korban, Ajat menjelaskan, keponakannya bekerja sebagai juru parkir di sebuah minimarket. Di mata Ajat, korban merupakan individu yang supel dan pandai menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Ia pun tak tahu pasti apa persoalan yang menyebabkan korban dibunuh dengan sadis oleh pelaku. Saya kurang tahu persis, tapi saya tanya sama teman-temannya itu, kalau masalah itu nggak ada, kata Ajat saat ditemui di rumah duka, Jumat, 9 Januari 2026. Enggak tahulah kalau masalah di luar sih, saya kurang tahu persis dan motifnya juga saya nggak tahu apa sampai sekarang, sambungnya. Saat kejadian, korban tinggal di rumahnya bersama teman-teman karena sudah bercerai dengan istri. Saat ini, pihak keluarga sedang menanti kedatangan jasad korban usai menjalani otopsi. Direncanakan, jasad korban akan dikebumikan di TPU Cilangkap usai disalatkan. Ya harapannya, pelaku dihukum sesuai dengan kelakuannya lah, dengan seadil-adilnya, tegasnya. Kronologi kejadian. Sebelumnya, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di dalam rumahnya, wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis, 8 Januari 2026, malam. Korban berinisial DS, 40, diduga menjadi korban pembunuhan saat terlelap tidur di dalam rumah. Kapolsek Cimanggis, Kompol Jupriyono menjelaskan, saksi mata melihat pelaku mendatangi rumah korban pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, pelaku mencari korban sambil berteriak memanggil namanya dan melihatnya sedang tidur. Saat melihat korban yang sedang tertidur, pelaku langsung mengeluarkan senjata tajam jenis pisau dan langsung menusukkan ke tubuh korban, kata Jupriyono. Setelah menusuk bagian belakang punggung korban, pelaku lantas meninggalkan lokasi kejadian. Korban sempat dibawa ke RSUD Asa Cilangkap, namun sayangnya sudah tidak bernyawa. Hasil pemeriksaan rekam jantung dari RS Asa Cilangkap korban sudah dinyatakan meninggal dunia, ujarnya. Saat ini, pihak kepolisian telah melakukan olah TKP, serta memintai keterangan saksi dan memeriksa rekaman CCTV. Kemudian, jasad korban dibawa ke RS Bayangkara Brimob guna otopsi untuk penanganan lebih lanjut. Terkuak motif pembunuhan. Suparman, 42, tega menghabisi rekan kerjanya DS, 40, saat terlelap tidur di rumahnya, wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Depok, Jawa Barat pada Kamis, 8 Januari 2026, malam. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap motif tersangka tega membunuh korban karena permasalahan hutang piutang. Tersangka geram kepada korban lantaran sudah sebulan enggan membayar hutang sebesar Rp300.000. Korban sudah 2 kali berhutang kepada tersangka masing-masing Rp300.000, namun hutang pertama sudah dibayar, kata Kasat Reskrim Polres Metro Depok, AKBP Made Gede Oka Utama, Jumat, 9 Januari 2026. Alhasil, tersangka mendatangi rumah korban dalam keadaan marah sambil membawa senjata tajam, sajam, jenis pisau dapur ukuran panjang 30 cm. Saat korban tidur, tersangka langsung menikam korban pada bagian bahu hingga tembus ke depan. Korban pun langsung terkapar karena tikaman tersebut mengenai organ vital jantung dan akhirnya tewas saat dibawa ke rumah sakit. Kata Oka, tersangka berhasil diamankan kurang dari 24 jam saat mendampingi pasien di rumah sakit wilayah Bogor pada Jumat dini hari. Oka menambahkan, tersangka dan korban saling mengenal karena pernah bekerja dalam satu profesi sebagai juru parkir. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 458 KUHP, pasal 469 ayat 2, dan atau pasal 468 ayat 2 KUHP, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Saat ini, jasad korban sudah dikebumikan di tempat pemakaman umum Cilangkap usai menjalani proses otopsi. Penganiayaan berat dan atau pembunuhan yang menyebabkan meninggal dunia. Jadi dapat kami sampaikan bahwa peristiwa ini terjadi pada tanggal 8 Januari 2026 kemarin sore. TKP-nya di wilayah Kelurahan Cilangkap, Tapos, Kota Depok.
dapat kami sampaikan bahwa korban adalah atas nama Dedi Setiawan, pekerjaan karyawan swasta, korban alias Menye. Kronologis kejadian dapat kami sampaikan bahwa korban yang tinggal di TKP didatangi oleh tersangka. Tersangka atas nama Saudara S itu datang ke tempat korban, yaitu di TKP di wilayah Cilangkap, Kecamatan Tapos, Kota Depok. Memang dengan amarah mencari Saudara Menye. Saudara S atau tersangka mencari korban karena diketahui korban ini memiliki hutang kepada tersangka S dan sudah berkali-kali ditagih oleh tersangka S namun tidak dibayarkan atau dikembalikan pinjaman uangnya. Jadi setibanya Saudara S atau tersangka S ini di TKP langsung mendatangi korban dan menusuk bagian punggung korban dan sampai tembus ke bagian organ vitalnya, yaitu jantung. Seketika korban langsung tersungkur dan akhirnya dalam perjalanan ke rumah sakit meninggal dunia. Jadi rekan-rekan, kami setelah mendapatkan informasi dari teman-teman Polsek, Satreskrim Polres Metro Depok bekerja sama, berkolaborasi dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis bergerak cepat untuk melakukan penyelidikan dan mencari keberadaan tersangka S. Kejadian pada pukul sekitar 18.30 kami membagi tim dan akhirnya syukurnya kita dapat mengungkap keberadaan tersangka S pada pukul sekitar 1.30 dini hari. Ya, jadi kurang dari 24 jam dengan kolaborasi dan kerjasama yang baik antara Polres Metro Depok dengan unit Reskrim Polsek Cimanggis, kita berhasil mengungkap keberadaan tersangka S. Dapat kami sampaikan kepada teman-teman bahwa motif dari tersangka S untuk melakukan penganiayaan berat ataupun pembunuhan ini karena kesal hutangnya tidak dibalikan. Sudah berulang kali dimintai tapi tidak dianggap ataupun tidak diindahkan oleh korban. Kemudian korban juga sudah kita lakukan proses visum dan otopsi. Korban juga sudah kami kabari dan sudah disemayamkan.